Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Pandan Safira dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Dalam video ini saya akan menceritakan bagaimana terjadinya gerakan 30 SPKI tahun 1965. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingat oleh masyarakat, apalagi generasi muda. Salah satunya adalah peristiwa gerakan 30 September atau yang biasa dikenal dengan nama G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Kita akan membahas sejarah singkat G30 SPKI. G30S merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada 1 Oktober 1945, dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabiwara, pasukan pengawal istana, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ketujuh perwira TNI AD itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Yang kedua, kita akan membahas pejabat tinggi yang menjadi korban. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isat Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI Aha Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letnu Pierre Andeas Tandean diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal di atas beserta Letnu Pierre Tandean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya UU nomor 20 tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun, Kolonel Katamso Darmokusumo, Letnan Kolonel Sugiyo Mangunwiyoto. Kita akan membahas pasca kejadian. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokoh diburu dan ditangkap, termasuk D.N. Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah, tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan TNI Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, tokoh, kantor dan universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 5.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kampung konsentrasi. Setelah peristiwa kelam itu terjadi, Presiden Soekarno didesak untuk membubarkan PKI. Soekarno lantas meminta Menjen Soeharto untuk membersihkan seluruh unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. PKI kemudian
dinyatakan sebagai pihak yang berada di balik gerakan tersebut. Penangkapan besar-besaran terjadi. Siapapun yang tercatat sebagai anggota PKI ditangkap. Bahkan, orang-orang yang dianggap atau diduga sebagai simpatisan atau terkait PKI turut ditangkap. Tak hanya penangkapan besar-besaran, peristiwa kelam Indonesia ini disebut-sebut menewaskan ratusan ribu orang. Terjadi tak hanya di ibu kota, namun juga di seluruh wilayah tanah air. Dan selanjutnya kita akan membahas diperingati pada zaman Orba. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Untuk mengenang 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur.